Wanita setiap hari mengirim anak angkat yang dijemputnya ke sekolah elit untuk belajar, tetapi membuang anak kandungnya di sekolah dasar desa. Tak terasa 18 tahun berlalu, wanita semakin mempercayai dan mendengarkan anak angkatnya, yang bahkan lupa akan ulang tahun anak kandungnya yang ke-18. Tanpa disadari, pada hari itu anaknya merayakan ulang tahunnya sendirian seperti tahun-tahun sebelumnya. Saat merayakan ulang tahun sendirian, di jalan, berusaha menyelamatkan seorang gadis kecil, mengalami kecelakaan. Saat itu nyawanya di ujung tanduk. Dia hanya bisa menggunakan semua tenaganya untuk mengirimkan pesan kepada ibunya. Namun siapa sangka, wanita itu ketika melihat pesan yang dikirim oleh anaknya, kata-kata selanjutnya membuat anaknya benar-benar menyerah pada harapan untuk hidup. Su Suyan, saya adalah seorang dokter bedah. Ditabrak mobil masih bisa mengirim suara, ya, untuk menipu uang. Sungguh, dia berbohong tentang segalanya. Sama seperti ayahmu yang memanfaatkan kesulitan orang lain. Ayah sama saja. Jangan bilang kamu mengalami kecelakaan. Bahkan jika kamu mati seketika, aku bahkan tidak akan melihatmu. Tekanan darah pasien sudah mencapai nilai terendah. Segera hubungi keluarga. Tanda tangan untuk operasi. Apakah ini keluarga Su Suyan? Mohon segera datang ke rumah sakit Ping An. Su Suyan mengalami kecelakaan. Nyawa di ujung tanduk. Sangat membutuhkan tanda tangan keluarga untuk melakukan operasi. Nyawa di ujung tanduk. Biarkan dia mati saja, demi tidak meminta maaf kepada adik. Bahkan sampai bisa berbohong seperti ini, penuh dengan niat jahat, benar-benar mengikuti jejak ayahnya. Pasien sudah tidak sabar menunggu. Segera lakukan operasi. Teruslah menelepon. Jika kamu tidak datang, kamu akan melewatkan peluang terbaik untuk menyelamatkan putramu. Dia ingin berpura-pura mati. Biarkan dia tidak merasa cukup. Beritahu dia bahwa meskipun dia benar-benar mati, saya juga tidak akan menatapnya sama sekali. Jika bukan karena dia dan ayahnya menipuku bahwa dia sakit, bagaimana bisa aku melewatkan melihat orang yang aku cintai untuk terakhir kalinya? Aku membenci dia dan ayahnya. Semoga mereka semua mati. Ibu, karena kamu membenciku, benci sehingga tidak mau menemuiku, maka tubuhku juga tidak perlu ada lagi. Bertahanlah, bertahanlah. Dokter, setelah saya meninggal, sumbangkan organku. Sudah, disumbangkan. Bangun, bangun, bangunlah. Siapkan defibrilasi. Bangunlah, bangunlah. Seperti yang kamu lakukan. Saya sudah mati. Apakah kebencianmu bisa hilang? Apakah kamu akan bahagia? Waktu, tanggal 25 April tahun 2025. Dinyatakan meninggal setelah penyelamatan gagal. Hampir saja. Jika keinginannya untuk hidup lebih kuat sedikit lagi, kami pasti bisa menyelamatkannya. Halo, tahu bahwa itu salah. Maka datanglah melihat adik. Su Suyan, saya peringatkan kamu. Jika permohonan maaf kali ini tidak mendalam, Zhao Zimo dan saya tidak akan memaafkanmu, dan tidak akan pernah mengakui ada kamu ini. Nyonya, saya adalah dokter rumah sakit Ping An, dokter bagian gawat darurat. Su Suyan mengalami kecelakaan, meninggal setelah penyelamatan gagal. Saya harap kamu bisa datang ke rumah sakit kematian. Su Suyan yang membuatmu mengatakan ini, kan? Biarkan dia menjawab telepon. Aku ingin melihatnya. Dia bisa berbohong seperti apa lagi? Nona, Su Suyan sudah meninggal. Cukup, kesabaran saya terbatas. Saya tidak peduli di mana dia berada. Teman-temannya yang terkenal. Kamu beritahu Su Suyan. Dia ingin. Dia berperilaku. Jangan gunakan hal yang membosankan ini untuk mempengaruhi saya merawat Zimo. Saya katakan, kamu sebagai ibu. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Saya lebih baik bukan ibunya. Ini, seandainya catatan ini tidak bertuliskan ibu, saya bahkan tidak bisa percaya. Ini adalah sesuatu yang diucapkan oleh seorang ibu. Kata-kata yang diucapkan, tak heran anak ini mengabaikan keinginan untuk hidup sendiri. Bahkan menahan rasa sakit saat bernafas. Kalimat terakhir itu, ibu. Dia menahan rasa sakit yang sangat besar, hingga bisa mengeluarkannya. Baiklah, tangani dengan baik. Lihat apa saja harta peninggalan almarhum yang harus diberikan kepada keluarga.
Dokter Zhang, ini adalah sebelum pasien meninggal. Permintaan untuk menandatangani perjanjian sumbangan organ. Dia sebelum meninggal, masih memikirkan untuk menyelamatkan orang lain. Anak seperti ini, bagaimana mungkin ada yang dia katakan? Begitu tidak berdaya. Sesuai dengan yang dikatakan di atas, menghubungi rumah sakit swasta untuk sumbangan organ. Kamar rumah sakit Zhao Zimo. Selamat datang Zhao Zimo di ruang siaran langsung saya. Terima kasih atas kiriman Zhao Zimo. Zimo. Memberitahumu kabar baik. Donor jantungmu sudah cocok. Benar. Rumah sakit Ping An di sana berkata, ada satu yang meninggal karena kecelakaan. Pasien yang telah meninggal bersedia menyumbangkan organ. Jantungnya cocok dengan jantungmu. Sangat bagus, Bu. Setelah transplantasi jantung, saya tidak perlu lagi tinggal di rumah sakit setiap hari. Tapi Bu, operasi ganti jantung ini, biaya operasinya saja sudah 500.000. Uang Ibu bukankah untuk kamu habiskan? Namun, pasien itu dari kecelakaan sampai meninggal. Tidak ada anggota keluarga yang muncul. Orang miskin pula. Ibu, kamu sangat baik. Di kehidupan selanjutnya, aku pasti terlahir di perutmu, menjadi anak kandungmu. Bodoh, ibu menganggapmu seperti anak kandung. Jangan pernah berkata seperti itu lagi. Ibu ada waktu. Kamu juga harus lebih memperhatikan kakak. Aku takut dia akan terjerumus lagi. Katakan saja, yang ini, wanita, masih mencuri apa lagi? Ibu, aku benar-benar tidak mencuri apa-apa. Masih tidak mengaku. Ini ditemukan di dalam tasmu. Kamu tidak mencuri. Apa mungkin Zimo yang memasukkannya? Kamu tahu mencuri. Apa itu perilaku? Jika ini tersebar, hidupmu di sisa masa depan akan hancur. Kak, kamu biasanya punya beberapa kebiasaan buruk. Kami semua bisa memahamimu. Tapi kamu juga tidak bisa mencuri. Gadis, ya, jika ini tersebar, bagaimana ibu bisa bertemu orang? Aku juga tidak tahu mengapa benda itu ada di dalam tasku. Benar-benar bukan aku yang mencuri. Berapa kali harus aku bilang agar kamu mengerti? Kamu masih tetap membantah. Aku memang telah memanjakanmu. Hari ini tidak mau mengaku. Minta ampun, Ibu. Jangan bicarakan itu padaku. Pembohong yang terbiasa. 1 minggu. Menipuku dengan mengatakan bahwa kamu terkena anemia parah. Hari ini lagi-lagi meneleponku dan bilang, terjadi kecelakaan. Kecelakaan. Hujan deras. Kakak pasti ingin menggunakan alasan ini, agar kamu lebih memperhatikannya. Jika dia punya setengah dari dirimu, seharusnya lebih mengerti. Aku tidak akan tega membiarkan dia tinggal di asrama. Namun, dia sendirian tanpa uang sepeser pun. Sudah lama berada di luar. Apakah akan terjadi sesuatu? Aku harus bertanya. Ibuku, kakak selalu tinggal di asrama. Jika dia benar-benar mengalami kecelakaan, kenapa sekolah tidak memberitahumu? Kurasa dia pasti baik-baik saja. Benar juga. Aku sudah tahu sifat dasarnya sulit diubah. Sudahlah, biarkan saja dia. Biarkan dia merasakan kerugian sedikit. Belajar dari pengalaman. Setelah menyadari kesalahannya, dia pulang. Iya, benar. Mungkin kakak sudah pulang. Hai, keluarga Su Suyan. Mohon datang ke rumah sakit, mengurus barang-barang almarhum. Kenapa kamu lagi? Katakan saja. Berapa banyak uang yang ingin ditipu Su Suyan kali ini? Saya sudah bilang ini adalah rumah sakit Ping An. Jika kamu tidak datang ke rumah sakit, melihatnya untuk terakhir kalinya, jenazahnya sudah dikirim untuk transplantasi organ. Jenazah mendengar kabar bahwa tempat Zimo mengalami masalah. Juga terjadi satu lagi, kecelakaan lalu lintas yang serius. Jangan-jangan itu Suyan? Tidak bisa, saya harus pergi ke rumah sakit untuk memeriksa. Ada apa, Ibu? Rumah sakit Ping An menelepon dan bilang, Suyan, kakak, dia sakit. Penyakit apa? Dia tidak memberitahumu sendiri. Apa dokter harus memberitahumu juga? Rumah sakit mengatakan ada luka tusukan akibat patah tulang rusuk. Ibu,
Anda adalah ahli bedah yang hebat. Jika kakak benar-benar terluka parah, kenapa tidak memilih rumah sakit swasta? Ingin Anda menjadi kepala operasi semua operasi bedah di kota. Siapa yang lebih berwenang dari Anda? Apa yang Anda katakan masuk akal. Su Suyan, sebaiknya kamu mati lebih cepat. Ingin menggunakan alasan ini untuk merebut ibu dari saya. Bermimpi saja, tanda merek terdaftar. Bermimpi. Tapi rumah sakit tidak akan bermain-main dengan hal ini. Ibu, apa Anda masih tidak mengenal kakak saya? Teman-teman di sekitarnya paling pandai berakting. Nah, saya masih melihat hari ini kakak pergi ke warnet dengan beberapa orang. Ibu, tenang saja. Setelah kakak bermain cukup, dia akan kembali. Bagaimana saya bisa memiliki yang tidak berguna seperti ini? Sayang sekali, saya masih khawatir tentang dia. Kamu akan segera berulang tahun. Ini adalah kartu tambahan ibu. Sebagai hadiah ulang tahun untukmu. Beli apapun yang kamu mau. Terima kasih, Bu. Sudahlah, istirahat yang baik. Ibu akan mencarikan donor untukmu. Melakukan operasi transplantasi jantung. Baik. Su Suyan, saya ingin melihat, apakah kamu benar-benar sekarat? Klinik SIAS. Anak ini sangat malang. Pengemudi yang menabrak melarikan diri. Orang itu tergeletak di tanah hampir kehabisan darah. Ya, dia pasti sangat kesakitan saat itu. Su Suyan benar-benar sudah mati. Su Suyan benar-benar sudah mati. Oke, tidak boleh membiarkan ibu tahu bahwa saya berbohong padanya. Jika tidak, semua usaha bertahun-tahun ini sia-sia. Pekerjaan. Ternyata dia benar-benar mati karena kecelakaan mobil. Bagus sekali, selama dia mati dalam keadaan yang mengerikan, ibu tidak akan menemukannya lagi. Su Suyan, jangan salahkan saya. Siapa suruh kamu menghalangi jalanku? Su Suyan, segala sesuatu dari keluarga Lin hanya bisa menjadi milikku. Dr. Lin, ini adalah yang kamu minta dari rumah sakit Ping An. Data donasi yang meninggal karena kecelakaan mobil. Sesuai dengan yang kamu minta. Jantung dari pendonor sebelumnya. Sepenuhnya cocok. Satu lagi nyawa telah hilang. Namun saya masih belum yakin. Apakah yang didonasikan itu jantung? Tunggu pemberitahuan terlebih dahulu. Tunggu saya memastikan. Saya akan memberitahu kamu secepatnya. Belum pernah melihat anak yang begitu menyerah pada keadaan buruk. Dr. Lin, apakah ada sesuatu yang ingin kamu katakan? Itu bukan putraku yang tidak berprestasi. Sudah kelas 3 SMA. Seharian bolos sekolah. Dengan orang-orang yang tidak beres. Bergaul dengan orang yang tidak benar. Hari ini masih menelepon. Berbohong padaku tentang kecelakaan. Penuh dengan kebohongan. Jika terus begini, orang ini akan hancur. Dr. Lin, tenanglah. Anak pada usia ini sedang mengalami masa perlawanan. Jangan terus di rumah sakit. Begitu berlama-lama bisa 1 atau 2 bulan. Sering-seringlah kembali menemani dia. Aku justru karena setiap hari sibuk tidak bisa merawatnya dengan baik. Maka aku mengirimnya ke sekolah tertutup. Dari kebutuhan makan dan pakaian hingga pendidikan. Terlalu diperlakukan buruk. Dia punya hak apa untuk ribut denganku? Berbohong, menipu, mencuri. Sama seperti ayahnya. Tidak dapat diandalkan. Dr. Lin, jangan terburu-buru dan merasa panas. Ibu dan anak saling terhubung. Anak di periode ini, itu memerlukan pendampingan orang tua. Kembali dan komunikasilah lebih banyak dengannya. Jadi, kamu lihat dulu data itu. Saya akan memastikan terlebih dahulu. Donasi organ. Baik. Tidak bisa. Aku harus pergi ke sekolah untuk melihat Su Yowan ini. Sebenarnya di sekolah untuk apa? Su Suyan, jangan salahkan aku karena kejam. Kalau kau sudah, maka jangan datang mengganggu saya dan kehidupan ibu. Kamar Su Suyan begitu sederhana.
Ini pakaiannya, apa ini semua? Suyan, kau sudah kembali. Zhao Zimo, kenapa kau ada di sini? Saya datang untuk memberitahumu. Su Suyan telah keluar dari sekolah. Keluar dari sekolah. Ini kan sebentar lagi ujian nasional. Kenapa dia harus keluar dari sekolah? Dia sudah tidak ada. Untuk apa ikut ujian nasional? Apa maksudmu dengan kata-kata ini? Guru pengawas asrama. Apakah Su Suyan ada? Ibu, kenapa datang? Jangan biarkan dia tahu tentang Su Suyan. Jaga mulutmu baik-baik. Jika berani bicara sembarangan, jangan harap bisa tinggal di sini lagi. Guru pengawas asrama. Apakah Su Suyan ada? Ibu. Zimo, kenapa kau di sini? Saya bukan takut kau tidak bisa menemukan kakak. Kan bisa mengganggu pekerjaan. Hanya berpikir untuk menasehati kakak. Minta maaf padamu. Apakah kau sudah bertemu Suyan? Belum. Di dalam tidak ada siapa-siapa. Tidak ada seorang pun. Saya akan masuk untuk melihat. Saya ingin tahu apa yang dia lakukan belakangan ini. Sebenarnya sedang melakukan apa? Ibu. Barang-barang di asrama kakak sudah tidak ada. Pakaian bermerek yang kamu belikan untuknya. Semuanya juga sudah menghilang. Apa kamu bilang kakak mungkin keluar dari sekolah? Pergi dari rumah. Aku memberinya makan dan minum. Hanya disuruh bicara sedikit saja, dia sudah ingin pergi dari rumah. Aku memang terlalu memanjakannya. Jangan marah, ya. Aku pikir kakak hanya sedang bermain-main. Tidak sengaja. Tunggu sampai dia memikirkannya, dia pasti akan kembali. Saat itu, ya, aku akan membantumu membujuk dia. Tidak usah pedulikan dia. Lebih baik dia tidak pernah kembali lagi. Rumah sakit Zhao Zimo menelepon, mengatakan bahwa operasi transplantasi jantungmu sudah bisa dilakukan. Benar-benar. Mari kita kembali ke rumah sakit. Siapkan operasi. Baik, ayo pergi. Zhao Zimo, jangan takut. Nanti, setelah ibu selesai mengambil donor, akan melakukan operasi transplantasi untukmu sendiri. Ada seorang ibu. Aku tidak takut pada apapun. Dr. Lin, rumah sakit Ping An mengirimkan jenazah. Sudah dikirim. Su Suyan, ibu. Belum menemukan kakak? Tidak ada. Tapi kali ini dia benar-benar keterlaluan. Kamu menjalani operasi transplantasi. Hal sebesar ini. Bahkan tidak ada yang datang menemuimu. Tunggu sampai kamu menjalani operasi. Aku akan memintanya datang untuk meminta maaf padamu. Ibu, aku baik-baik saja. Jangan menyalahkan kakak. Tapi kamu yang paling pengertian. Siapkan untuk melakukan operasi pengangkatan. Dokter Kiao, tolong siapkan anestesi untuknya. Baik. Untuk pasien atau penelitian medis, semua hidupnya telah menyelamatkan beberapa nyawa pasien, bahkan telah menyelamatkan beberapa keluarga. Baiklah, semua. Almarhum baru berusia 18 tahun. Penyebab kematiannya adalah kecelakaan mobil. Namun, kondisi fisiknya sangat buruk. Kekurangan gizi yang serius mengakibatkan dia mengalami anemia berat. Anak sekecil ini, bagaimana mungkin mengalami malnutrisi? Dengar-dengar, donor ini semasa hidupnya harus menanggung biaya hidup dan biaya kuliahnya sendiri. Selalu bergantung pada pekerjaan sambilan untuk bertahan. Dia mengalami malnutrisi. Mungkin tidak mau menghabiskan uang untuk makan. Tidak ada uang untuk makan. Apakah dia tidak punya orang tua? Seorang ibu membiarkan anaknya bekerja keras untuk membayar biaya kuliah sudah cukup. Bahkan anaknya tidak punya uang untuk makan. Apakah dia tidak peduli? Apakah dia layak menjadi seorang ibu? Lahir namun tidak dirawat. Sia-sia menjadi seorang ibu. Justru inilah yang terjadi di masyarakat. Orang tua yang tidak bertanggung jawab, barulah bisa menyebabkan kehidupan muda cepat layu. Ayo mulai.
Donor. Su Suyan. Su Suyan. Ini. Apakah ini benar-benar Su Suyan saya? Anak Dr. Lin bernama Su Suyan. Tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Saya mendengar bahwa Guru Lin dan putranya hubungannya tidak baik, tetapi tidak sampai anaknya mati. Tidak tahu sama sekali. Tidak mungkin itu Su Suyan saya.